warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazma Aulia dengan NPM 2408010597, kelas 4A, reguler pagi Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi artikel saya yang berjudul Keadilan Distributif dan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Membahas mengenai pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tujuan utama hukum bukan hanya untuk menciptakan ketertiban melalui aturan yang berlaku, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sini, aku menjelaskan bahwa keadilan distributif merupakan konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional berdasarkan jasa, kemampuan, kedudukan, maupun kontribusinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama, melainkan memperoleh bagian yang sesuai dengan kelayakannya. Selain Aristoteles, di sini juga menguraikan pemikiran John Rawls mengenai keadilan distributif. Rawls berpendapat bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diberikan apabila memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, keadilan distributif diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang menjamin persamaan hak setiap warga negara. Salah satu contohnya adalah penerapan prinsip equality before the law, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan bahwa masyarakat miskin juga memperoleh akses terhadap keadilan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum meratanya bantuan hukum di daerah terpencil, adanya kesenjangan pelayanan hukum, serta perlakuan yang berbeda antara masyarakat biasa dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan distributif belum sepenuhnya terlaksana secara merata di Indonesia. Sementara itu, penerapan keadilan substantif terlihat dalam berbagai putusan pengadilan yang mengedepankan nilai kemanusiaan daripada sekadar mengikuti aturan secara tekstual. Kemudian menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keadilan substantif belum dapat diwujudkan secara optimal. Faktor pertama adalah dominasi pendekatan formalistik, yaitu aparat penegak hukum lebih mengutamakan penerapan aturan secara kaku dibandingkan mempertimbangkan aspek moral dan kondisi sosial masyarakat. Faktor kedua adalah rendahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Masih adanya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta campur tangan kepentingan politik dan ekonomi menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara objektif. Faktor ketiga adalah ketimpangan akses terhadap keadilan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi maupun pengetahuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Keadilan distributif memastikan pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional. Sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa penerapan hukum benar-benar menghasilkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dengan terciptanya keseimbangan antara keadilan distributif dan keadilan substantif, hukum di Indonesia diharapkan mampu berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, pencipta kesejahteraan, dan perwujudan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.